underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, 6 organisasi medis di Jawa Timur kompak menolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang kesehatan karena dinilai merugikan. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya itu, Undang-Undang Omnibus Law itu kan sebetulnya memangkas birokrasi agar semua usaha-usaha yang dilakukan di Indonesia itu bisa berlangsung dengan cepat dan banyak. Ya, semua orang sudah tahu. Kalau usaha itu banyak, satu usaha itu banyak pemainnya, dan itu kalau mau berkembang tuh cepat, itu selalu membahagiakan konsumen. Ya. Konsumen mempunyai banyak pilihan, nggak cuma satu doang. Nah sekarang Undang-Undang Omnibus Law tadi itu di dalam bidang kesehatan itu adalah menyangkut masalah satu. Kemudahan membuka klinik-klinik atau rumah sakit. Ya. Kalau dulu rumah sakit itu tertutup untuk modal asing, nah undang-undang tadi itu boleh modal asing masuk. Dulu kalau dokter-dokter praktek di Indonesia itu harus dokter lulusan dalam negeri. Maksudnya lulusan fakultas dokter ya. Dan kalau dari luar negeri itu harus melalui yang namanya satu masa penyesuaian, di mana masa penyesuaian itu yang berperanan aktif itu adalah organisasi dari kedokteran itu, kalau nggak salah IDI itu ya. Jadi ditentukan sama IDI, ditentukan juga kamu harus ke rumah sakit yang mana, itu banyak sekali. Kalau rumah sakitnya lagi penuh, nggak bisa menerima, ya lulusan luar negeri tadi itu harus menunggu. Sampai kapan? Wallahu alam. Nah ini membuatkan situasi menjadi nggak enak. Pasti organisasi tadi itu merasa dirugikan dengan adanya Omnibus Law ini. Ya karena kalau apotek sepertinya sekarang udah mulai oke ya. Karena di mana-mana ada apotek chain apotek ya, apotek jaringan. Misalnya K24 itu ada dibuka di mana-mana misalnya itu sampai ke desa-desa juga itu kan juga bagus tuh. Tapi sekarang mengenai dokter tadi itu, kalau dokternya makin banyak, dokter umum maupun dokter spesialis yang masuk di Indonesia ya bisa praktek. Bahkan kalau nggak salah dokter asing pun boleh praktek di Indonesia. Ya, rumah sakit asing boleh buka di Indonesia. Kemarin sudah ada satu di Bali yang menyelenggarakan rumah sakit itu kerjasama dengan rumah sakit yang terkenal dari Amerika. Itu kan dulu SBY kan mengobatin istrinya itu kan di Amerika sana ya. Padahal sekarang kita lagi menghimbau-himbau kan, ayo kalau bisa jangan berobat di luar negeri. Harusnya kan kasih contoh, ayo berobatlah di dalam negeri, nggak usah sampai ke luar negeri gitu kan. Nah itu buka rumah sakitnya di Bali, supaya Bali menjadi destinasi untuk turisme medis. Bagus ya. Nah sekarang ada kelompok-kelompok yang nggak suka dari Jawa Timur itu pasti karena kepentingannya terganggu. Kalau banyak dokter masuk, banyak rumah sakit masuk, semua berusaha di bidang-bidang ini, ingat loh, sekarang rumah sakit atau dokter itu sebetulnya ya jangan dianggap bahwa itu urusan yang mulia, tidak mengenal komersial, tidak mengenal uang, bukan. Ya sekarang rumah sakit itu juga dituntut untuk bisa menjadi rumah sakit mandiri. Jangan cuman minta anggaran terus, tapi harus bisa mandiri. Yaitu biaya yang dihasilkan rumah sakit itu harus bisa ditutup oleh pendapatan dari rumah sakit itu di dalam jasa-jasa melayani orang yang sakit. Jadi sebetulnya bidang kesehatan ini udah nggak boleh 100% dianggap usaha nirlaba. Jadi ini yang begitu sosial. Jangan lagi dipandang seperti itu. Ya kalau dipandang seperti itu nggak ada lah rumah sakit yang bertumbuh seperti jamur dalam musim hujan. Karena itu di belakang itu ada dokunya, ada cuannya. Ya bayangin orang kalau sakit sebentar masuk rumah sakit sekarang di tingkat kota Madya aja ya, jangan di Jakarta ya.
berani 1 malam 2 malam kenanya 2 juta 3 juta. Macam-macam biayanya ini biayanya itu. Dan ini adalah bisnis yang paling bagus. Nggak ada orang yang sakit masuk rumah sakit setelah ditarik biayanya terus ditawar. Nggak ada kan? Jadi ini kalau dari kacamata bisnis, orang-orang bisnis, ini adalah bisnis yang basah. Karena nggak ada pasien yang nawar. Nggak ada. Betul. Jadi mestinya ya protes ya dibiarin protes lah. Biarkan itu suaranya teriak-teriak seperti itu ya. Ada pameo kan itulah kafilah jalan terus kan. Jadi kita mengharap pemerintah kita melalui Menteri Kesehatan jangan sampai goyah pendiriannya di dalam undang-undang Omnibus Law untuk bidang kesehatan ini yang tujuannya adalah betul memberi kesejahteraan, memberi pelayanan kesehatan kepada rakyat. Ya, bukan dalam usaha untuk melindungi orang-orang yang berkeberatan dengan adanya undang-undang ini. Ya. Jadi pikirkanlah yang lebih besar ketimbang beberapa orang, beberapa organisasi yang merasa terganggu itu. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.